Selamat datang di channel Blog Tips. Hari ini kita mau ngomongin soal apa? Di depan masih ada soal Moz Domain. Nah, Moz Domain ini adalah salah satu penyedia layanan Edge Domain. Bicara tentang Edge Domain, ada 5 faktor wajib. Ada 5 indikator wajib yang harus lu perhatikan untuk menilai apakah sebuah Edge Domain benar-benar SEO powerful dan disukain Google. Nah, ini di sini nanti ada insight-nya yang bisa dipakai oleh sama praktisi-praktisi SEO tingkat tinggi lah ya. Oke, kalau begitu kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, historical topical purity atau alias relevansi tema sejak awal. Banyak orang hanya ngeliat topical relevansi dari snapshot terakhir Wayback Machine, padahal Google menyimpan topik DNA domain sejak awal muncul di indeksnya. Maksudnya itu dari sini. Misalnya dari 2011, bisa lihat kayak gitu, dicek dari sini dulu. Di awalnya dia itu berdiri tentang apa? Di artikel set.com ini awalnya dia itu ngomongin soal ini. Bisa lo lihat home theater, networking training, Nehru Places. Mungkin ini termasuk jenis website gado-gado. Oke, ini DNA awalnya. Dari sini kita terus cek aja dari tahun ke tahun, dari sini sampai tahun terakhir, misalnya tahun 2024, ini bisa cek ada nggak perubahannya DNA-nya tuh, maksudnya di topiknya itu berubah nggak. Nih kayak gini, ini berubah kan topiknya. Oke, beda jauh kan sama yang tadi yang di awal. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kalau mau ngeceknya selain dari Wayback Machine, lu bisa cek juga menggunakan Ahref. Nah, di bagian anchor text ini tinggal lu lihat aja apakah niche-nya itu masih sesuai nggak dengan niche yang mau lu bangun. Kalau niche-nya di sini atau di bagian anchor text ini nggak sesuai dengan apa yang mau lu bangun, jangan lu beli. Kalau bisa dilihat di sini ini tentang Windows Repair, Goldsboro, segala macam, visit here. Kalau yang atasnya bagus ya. Ini yang atasnya ini menggunakan brand dan naked URL, klik here dan more informasi juga fine-fine aja, nggak ada masalah. Nah, tapi yang punya keyword yang di sini yang di bawah nih, diperhatikan sesuai nggak. Dia lebih banyak ngomongin soal teknologi, terutama di bagian ngomongin soal Windows. Kalau nggak sesuai sama lu, nggak usah dibeli. Ini untuk kondisi Google algoritma yang sekarang ya, di era AI. Kalau di niche-nya nggak sesuai, skip aja dulu. Oke. Domain dengan topik purity yang stabil selama kurang lebih 5 tahun tuh meski off, maksudnya meskipun dia nggak aktif untuk sementara waktu, jauh lebih mudah di ranking kembali karena Google mengenalinya sebagai trusted topical entity. Oke. Domain dengan broken lineage sering terlihat punya DR tinggi tapi susah ranking karena sinyal topical authority-nya rusak di data internal Google. Backlink velocity memory, pertumbuhan backlink di masa yang lalu. Google bukan cuma melihat berapa banyak backlink kamu punya, tapi bagaimana domain itu tumbuh. Google memiliki velocity fingerprint untuk setiap domain. Seberapa cepat backlink domain itu tumbuh di masa lalu, domain yang dulunya tumbuh secara natural, maksudnya kalau bikin backlink kelihatan natural, itu biasanya pertumbuhannya slow, tapi dia nggak buru-buru, nggak terlalu sekali banyak. Akan sulit ranking jika kamu tiba-tiba, nah karena dia dulu biasa bikin backlinknya slow, misalnya gini, 1 bulan gue cuma bikin 10 atau 5, tiba-tiba setelah dibeli sama lu bikin langsung misalnya backlink 200 biji. Ini velocity-nya ya. Karena itu ini melawan historis dari si domain. Karena melawan historis dari si domain ini, makanya lu pasti langsung kena de-index. Bakal susah indeks banget, lama banget indeks artikel lu, bisa 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan karena sudah terbaca melalui backlink velocity. Nah, ini lo tinggal klik aja di sini bagian first scene-nya, nanti dia akan muncul nih. Ini yang rata-rata bulan Oktober ya. Nah, cuman gini, supaya biar adil, jangan langsung dinilai juga, karena kalau yang di Ahref ini, apa yang di crawling sama Ahref belum tentu di crawling sama Google. Jadi sebenarnya data di sini nggak terlalu valid, tapi cuma jadi pegangan aja. Berarti dia kalau bikin backlink itu banyak banget ya. Untuk bulan Oktober ini tanggal 16 nih banyak ini dia bikin backlink ini. Ini bisa jadi bahan pertimbangan sama lo, tapi ini belum tentu ke indeks. Oke? Belum.
Yang paling penting tuh lu minta, kalau misalnya lu beli Edge domain yang masih aktif, lalu bisa minta GSC-nya, Google Webmaster-nya, cek di bagian link terkait di sana. Di situ pasti akan kelihatan banget sama lu. Kalau di sini mah ini apa yang diakui nama Ref belum tentu diakui nama Google. Itu untuk ini ya, biar kelihatan fair. Residual Index Memory, jejak halaman lama di indeks Google. Berapa halaman lama masih di cache atau dikenalin di data lama Google, dan itu bisa jadi bahan bakar awal ranking. Maksudnya, walau domain expired atau age domain dan semua halamannya hilang, Google tuh masih sering menyimpan yang namanya fingerprint konten lama di indeks internalnya. Ketika domain itu aktif lagi dengan konten sejenis, algoritma akan mengenali reworking of an old entity dan memberikan boost awal untuk reindexing. Maksudnya kayak gini, kalau misalnya ini kan udah dikenal nih, kayak gini nih, misalnya kontennya kayak gini nih, tentang automotive, art, entertainment, business, cancer, segala macam kayak gini. Ini udah akhirnya nggak ini akhirnya dinonaktifkan, misalnya di parking doang selama 3-5 tahun. Nah, tiba-tiba dibeli sama lu lihat nih, aku mau bikin misalnya tentang apa nih, tentang VVC dokter atau tentang ASEAN contract. Lu bikin lagi konten tentang ASEAN gitu misalnya. Nah, setelah jadi konten terus lantas lu indeks, itu langsung cepet ke indeks sama Google. Malah mungkin bisa langsung cepet ke ranking. Kenapa? Karena dikenalin. Google mengenalin kalau dulu ini adalah tentang ASEAN. Domain ini dulunya tentang ASEAN. Maka sekarang ketika lo hidupkan, lo menggunakan juga niche tentang ASEAN, dia langsung cepet ke indeks. Mungkin dalam hitungan menit udah ke indeks, Om. Iya, sering ketemu kayak gitu, sering banget. Domain yang bagus tuh cepet kayak gitu tuh, langsung beng. Benar nggak? Atau lu kalau ini, atau gunakan Google Search Console setelah aktif kembali, lu aktifkan domainnya. Itu artinya lu harus beli ya. Nah ini salah satu kejelekannya, nanti di bagian Google Search Console itu lu cek di bagian Discovery currently not indexed. Nah di bagian sini lu tinggal cek aja di bagian di crawl saat ini tidak diindeks. Nah, di crawl saat ini tidak diindeks, kalau ini muncul, berarti di bawahnya akan muncul artikel-artikelnya yang dulu. Ini pertanda bagus. Kalau misalnya artikel yang lamanya atau niche yang lamanya lu hidupkan kembali, pasti lu bakal cepat ke indeks. Oke? Next. Anchor Text Semantic Map. Peta semantik dari anchor lama. Google membangun peta semantik dari semua anchor text masa lalunya. Domain dengan anchor yang bersih dan semantik lebih dipercaya. Artinya kayak gini ya, itu semantik cuma istilah aja buat harganya kelihatan tinggi, kelihatan mahal nanti kursusnya. Padahal tuh maksudnya gini, bukan cuma jumlah link atau do follow link yang penting, tapi adalah pola dari anchor text-nya. Bagaimana cara dia membangun anchor text-nya. Karena kalau model-model Edge domain zaman dulu, apalagi misalnya di atas 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, atau ya 5 tahun ke atas ke sana, itu biasanya pola dari anchor text-nya itu berisi keyword, exact match keyword. Kebanyakan seperti itu. Nah, yang diinginkan itu bukan yang model kayak gitu, tapi yang berisi brand, nekat URL, dan general. Itu minimal 70% itu harus, yang paling dominan itu brand, nekat URL, dan generic. Oke, yang dibilang generic itu kayak gimana? Itu loh, more info, baca di sini, baca juga ini, yang kayak gitu. Udah tahu kan? Karena kalau misalnya lebih banyak anchor-nya tentang keyword, itu dia jatuh-jatuhnya ke toxic. Anchor toxic. Kalau itu yang terjadi, yang lo beli karena dia misalnya punya domain authority-nya bagus, gede gitu, misalnya 60, nah lo bakal sulit ke ranking, Om. Karena permasalahan dari anchor text yang meskipun ini bakal lo disavo, tetap lo udah nggak bakal bisa ke ranking. Lo buang-buang duit doang, oke? Authority Echo Effect, efek langsung gaung otoritas lama. Beberapa domain masih memantulkan otoritas dari entitas yang pernah menautkan padanya, meski linknya sudah 404.
Google tidak langsung membuang sinyal dari backlink yang hilang. Dalam algoritma decay link scoring, domain yang dulu sering dimention oleh situs otoritatif, misalnya media nasional atau universitas, masih mempertahankan sebagai echo dari otoritas itu, bahkan setelah link hilang. Maksudnya gimana? Misalnya misalnya dia dulu punya backlink datangnya dari portal berita, terus tapi kena delete, sering kan? Status delete itu yang di RF. Tapi kalau ketika lu cek langsung linknya itu masih ada linknya. Nah itu yang dibilang echo, dia masih tetap menggaungkan. Sama Google tetap masih dinilai, dia masih punya power. Meskipun lu cek di RF dia udah nggak ada, arti di statusnya kena delete atau statusnya lost. Tapi selama itu masih tetap ada di web ininya, di web portal itu masih ada, atau di web kampus atau segala macam itu masih ada. Itu masih dia menggaungkan, echo-nya masih ada, masih kerasa authority-nya, masih dianggap sama Google. Nah bagaimana itu bisa dianggap sama Google? Kalau lu emang bikin backlinknya yang bagus. Oke, caranya gampang banget, tinggal cek aja di bagian loss di RF, ambil linknya, lu langsung lu cek ke Google search, linknya masih ada nggak di situ, masih hidup? Oh masih hidup. Lu cek lagi artikelnya, linknya ada menuju ke domain lu nggak? Oh masih ada. Nah berarti itu tetap diakuin meskipun RF bilang itu loss, atau meskipun SEMrush itu memberikan status sebagai loss. Oke. Google tuh masih memberi bobot decay authority signal jika domain dihidupkan lagi dengan topik yang sama. Itulah kenapa domain bekas brand besar tuh bisa ranking dengan cepat walau backlinknya cuman misalnya anggaplah 50%-nya hilang. Anggap aja 50%-nya loss. Loss itu versi RF. Ini selalu gue ingatin lagi, yang dibilang loss itu versi RF dan versinya SEMrush. Tapi di Google tidak. Dia masih echo. Ada echo efeknya. Masih dianggap. Oke? Next. Clean rebuild potential. Pastikan domain bisa dibangun ulang tanpa ghost signal negatif. Yang dibilang ghost signal tuh kayak gimana sih? Itu loh. Dia masih terkait atau masih kesambung 301 ke domain yang lain. Di RF itu kalau lu cek itu suka muncul kan warna kuning tuh 301. Nah itu dibilangin ghost signal. Oke. Meskipun ini domainnya udah lu beli gitu. Lu udah beli domainnya, tapi begitu lu cek di RF loh, kok dia masih muncul nih 301. Nah itu dibilangin ghost signal. Oke, lu harus benar-benar clean rebuild potensial. Jadi tidak pernah jadi bagian dari PBN, karena itu mungkin bisa jadi dianggap sebagai bagian dari PBN. Nah kalau kayak gitu, lu yang harus lu lakukan paling penting banget itu lu cek langsung ke GSC di bagian manual penalty. Lihat dia ada masalah nggak. Nih biasanya model-model kayak gini kemungkinan, mudah-mudahan sih nggak. Biasanya itu dia kena tanda itu spam murni kan. Kalau udah kena spam murni udah nggak bisa dipakai sama lu. Artinya yang lu beli itu nggak ada gunanya buat lu, alias lu buang-buang duit. Sesimpel itu. Nah nanti ini bagian mungkin hari Minggu ya, pada saat kita live nanti gue bagiin untuk ngecek listnya ya, untuk mempermudah. Ini kan ada 6 poin nih, di apa aja sih yang harus dinilai. Kalau misalnya kita udah bikin checklist berdasarkan 6 ini yang tadi gue sebutkan, nanti lu efeknya gampang banget sih untuk menilai sebuah domain itu layak untuk lu beli atau tidak. Ini mahal juga ya, mahal banget. Oke, karena ini ngomongin domain ini harganya bisa sampai ratusan juta kan. Nah pokoknya jangan lupa setiap kali kalau lu pengen beli domain atau pengen expire domain, lu bisa lakukan di mostdomain.com. Kalau begitu gue cukupin materi gue sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.